Selamat bergabung kembali dalam debat publik pertama pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Acara ini disiarkan secara langsung di Kompas TV dan juga bisa melalui live streaming kompas.tv/live/debat Sulsel. Bapak-bapak, pada sesi kedua ini saya akan mengajukan pertanyaan pada Anda semua, satu pertanyaan yang sama untuk keempat pasang calon. Menjawabnya selama 1 menit saja. Karena ini pertanyaannya sama, maka saya hanya akan membacakan pertanyaannya 1 kali saja dan tidak akan saya ulang. Jadi mohon perhatiannya untuk mendengarkan pertanyaannya baik-baik, saya tidak akan mengulanginya. Pertanyaannya adalah, tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan melalui pelibatan semua pihak dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Namun tentu saja hal ini tidak sederhana dan bersifat dilematis, termasuk dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis evidence, fakta, dan realitas. Misalnya, hasil sensus pertanian terakhir memperlihatkan bahwa sekitar 40% rumah tangga petani di Sulawesi Selatan hanya memiliki atau menguasai lahan setengah hektar. Dengan fakta dan realitas ini, agenda konkret apa yang bisa Anda tawarkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di masa jabatan Anda? 1 menit menjawab dimulai dari pasangan nomor urut 2. Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten kota, kami telah menyusun program Labuba Malabo, pengembangan kawasan pegunungan. Ini akan membuka daerah-daerah baru. Kami merencanakan 500 km jalan strategis provinsi yang akan menghubungkan daerah-daerah pedesaan di pegunungan dengan kota. Kami akan membuka 500 km. Ini semua akan menyebabkan terkoneksinya antara kota dan daerah, antara kawasan dan kawasan lainnya dalam Labuba Malabo. Insya Allah, dengan membuka jalan-jalan baru tersebut, areal pertanaman akan bertambah, areal perkebunan akan bertambah, dan ini akan terdistribusi kepada masyarakat. Saya yakin kita akan kembangkan daerah pedesaan yang ramah lingkungan, karena kami sadar bahwa bumi dan air ini adalah warisan untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Baik, 1 menit untuk pasangan calon nomor 3. Ya. Saya kira pembangunan harus memiliki 3 aspek. Pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua aspek ekologis, dan yang ketiga adalah aspek sosial. Ini harus bersama. Kalau kita mau pembangunan yang berkelanjutan. Ada contoh bagus di Bantaeng. Kalau dulu orang pada merantau, lahan ada, tapi persoalan sederhana, air. Ya bagaimana menghadirkan air? Saya kira kita punya teknologi. Yang kedua, hadirkan bibit yang berkualitas. Yang ketiga, hadirkan pasar. Dan saya kira Mbak Rosi jalan-jalan ke Bantaeng bisa melihat mulai dari buah naga sampai duren ada semua sekarang. Kita ke puncak gunung, sayur. Sekarang lahan kecil Bantaeng menjadi nomor 6 terbesar mensuplai sayur-sayuran ke Sulawesi Selatan. Mau Masih ditambahkan? ada? 4 detik, cukup? Baik. Selanjutnya 1 menit untuk pasangan calon nomor urut 4. Terima kasih. Saya kira saya tambahkan 1 dari jawaban nomor 3 tadi. Harmoni, keseimbangan. Gitu. Jadi tepatlah Sulawesi Selatan dengan 0,5 atau 40% pertanian, penguasaan lahan itu bisa surplus untuk bisa mengkontribusi kepada nasional. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana meningkatkan penghasilan dan ada edit video atau nilai tambah di wilayah tersebut. Oleh karena itulah maka kami bersama dengan Andi Musyatar merumuskan sebuah konsepsi pembangunan yang meranganut hilirisasi dari mulai produk, diolah, dan end product, yaitu rumah produktif. Dan rumah produktif inilah yang akan dibangun seluruh kecamatan berbasis desa untuk pemerataan pembangunan. Terima kasih. Waktu yang sama 1 menit untuk nomor 1.
Kata kunci daripada pemerataan dengan luas lahan hanya 0,5 hektar tidak lain ada pertanian. Akan saya jadikan ujung tombak penggerak ekonomi dengan gerakan membangun di kampung. Dengan cara melakukan transformasi dari teknologi yang berbasis lingkungan hidup dengan teknologi berbasis inovasi. Dengan cara melakukan peningkatan produktivitas petani dengan teknologi intensifikasi. Yang kedua adalah melakukan identifikasi terhadap aset-aset daerah untuk dilakukan redistribusi kepada para petani yang tadi hanya memiliki 0,5 hektar. Kemudian menciptakan restrukturisasi keadilan terhadap antara pemilik lahan dengan yang mengelola lahan agar ada keadilan dalam hal pembagian bagi hasil. Kemudian menerapkan tata niaga, petik, olah, jual. Inilah yang bisa menciptakan pertumbuhan tapi juga menghadirkan pemerataan menuju kemaslahatan terciptanya kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan. Baik, waktu sudah selesai untuk sesi pertama di bagian yang kedua ini. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbeda untuk masing-masing calon. Karena tadi sudah pasangan nomor urut 2, sekarang pasangan nomor urut 3. Pertanyaan ini disusun berdasarkan visi misi yang selama ini sudah Anda kampanyekan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3 adalah salah satu misi Anda yaitu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Apa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu yang bisa Anda tawarkan untuk Sulawesi Selatan guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi? Anda punya waktu 2 menit dari sekarang. Iya, jadi saya kira ada pengalaman saya di Bantaeng. Bantaeng itu tidak memiliki power plant, tidak punya nikel. Tapi kenapa orang datang ke Bantaeng untuk berinvestasi membangun smelter? Ya saya kira kata kuncinya satu, hadirkan pemerintahan yang memberi kepastian. Dan yang kedua adalah, walaupun jaraknya jauh, ini harus ditempuh dalam waktu cepat. Oleh karena itu, infrastruktur ini menjadi penting. Bagaimana pusat-pusat pertumbuhan ini bisa terbangun kalau konektivitas nggak terlalu bagus. Ya contoh misalnya, Luwu Raya. Luwu Raya kalau kita pakai darat itu bisa 8 jam sampai Palopo. Padahal kita menggunakan pesawat hanya ditempuh dengan 45 menit. Kenapa bandara Buah tidak diperbesar? Supaya Luwu Raya ini bisa berkembang. Yang kedua, pelabuhan. Pelabuhan juga ini menjadi penting. Dan saya kira persoalan kita, produk kita banyak, tapi semuanya harus ekspornya lewat Makassar. Oleh karena itu, pusat-pusat pertumbuhan ini penting. Dan ini tidak mudah. Tentu kita harus bangun semua infrastruktur yang mendukung investasi. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kita ditakdirkan, kami akan menjadi gubernur yang ramah investasi. Caranya sederhana, berikan kepastian, hadirkan pemerintahan yang bersih, hadirkan pemerintahan yang pro pada rakyat. Dan saya yakin dan percaya pusat-pusat pertumbuhan ini kita bangun akan berkembang di hinterlandnya. Kita bisa lihat contoh Bantaeng. Bantaeng dulu daerah yang sangat tertinggal. Nah, daerah banjir. Sekarang udah nggak banjir. Di musim hujan kelebihan air, di musim kemarau kekurangan air, sekarang udah stabil, alhamdulillah. Waktunya sudah habis. Pasangan calon nomor urut 4, pertanyaan saya tujukan pada Anda. Mohon tenang dulu karena kalau tidak pasangan calon tidak bisa mendengar pertanyaan saya. Siap Pak Iksan? Siap. Salah satu program Anda terkait perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah program pengembangan rumah produktif berbasis desa yang bermaksud menciptakan pusat keunggulan masyarakat sesuai potensi dan keunggulan sumber daya lokal. Bagaimana Anda merealisasikan program ini dan seperti apa konkretnya sinergitas provinsi, kabupaten kota, serta desa untuk mengoperasionalkan program ini sekaligus efektif mengurangi kemiskinan? Silakan 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Rosi. Kami bawa market ini, inilah rumah produktif yang akan kami bangun 304 kecamatan di seluruh Sulawesi Selatan merata.
Rumah produktif ini adalah sebenarnya industri kecerdasan otak dan sekaligus pelayanan kepada rakyat. Kenapa kecerdasan otak ini? Karena di dalam rumah produktif ini, di sini akan didampingi dengan 4 profesional di bidang produksi dan processing. Ada yang menguasai manajemen dan keuangan, ada yang menguasai diklat pelatihan dan keterampilan, dan ada permodalan. Di sini 4. Dan sekaligus menjadi pelayanan. Jadi semua izin-izin yang dari provinsi, termasuk kalau kabupaten kota juga mau, maka tidak perlu ke provinsi. Desa harus tetap berada pelayanannya didekatkan di tingkat kecamatan. Ini bagian dari rumah produktif. Bagaimana wawasan lingkungan berkepanjangan? Anak-anak dibangun karakternya di sini dan sekaligus dititipkan wawasan lingkungan hidup sejak dini di dalam rumah produktif ini. Semuanya ada di sini. Bagaimana membangun industri? Ada di sini sesuai dengan potensi keunggulan daerah masing-masing yang didampingi oleh sarjana profesional yang betul-betul menguasai yang namanya potensi unggulan daerah masing-masing. Sehingga industri-industri yang ada di desa nanti itu juga punya pegawai atau tenaga kerja yang siap pakai melalui latihan sesuai dengan industri yang dibangun. Saya kira inilah rumah produktif untuk rakyat Sulawesi Selatan. Ya, waktunya habis. Selanjutnya nomor urut 1. Salah satu program unggulan Anda adalah mencetak 100.000 wirausaha baru dan bantuan modal usaha untuk 500.000 usaha mikro tanpa bunga. Dari mana sumber pendanaannya dan seperti apa Anda mengeksekusi hal ini karena terkait dengan koordinasi pemerintahan kabupaten kota? Bung Hatta berkata bahwa hanya koperasi yang mampu mengangkat masyarakat dari lumpur kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir sesuai dengan konstitusi negara, yaitu Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pasal 33 ayat 1 mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Disusun mengandung mana pemerintah harus menyusun, tidak boleh membiarkan rancang ekonomi tersusun. Karena itu akan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku ekonomi bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak adalah harus memberikan alokasi ekonomi yang adil kepada masyarakat yang hidup di kampung-kampung, yang hidup di desa-desa. Seperti kita pahami secara bersama, bahwa 90% masyarakat Sulawesi Selatan yang hidup di kampung-kampung adalah profesi petani, nelayan, peternak, dan petampak, buruh, pengusaha kecil dan mikro. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan berusaha dengan memberikan alokasi kebijakan, yaitu menciptakan wirausaha baru dengan 100.000 usaha baru, dengan 500.000 daripada pengusaha kecil mikro yang saya akan berikan modal tanpa bunga dan tanpa jaminan. Rosi Nurdin Halid selalu terbiasa menciptakan impossible menjadi possible. Rakyat Sulsel aku yakin bahwa saya akan bisa menggali dada untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka dengan mendorong ekonomi yang ada di kampung-kampung. Membangun kampung pasti menata kota, tapi menata kota belum tentu menata kampung. Itu merupakan daripada obsesi daripada NH Asis untuk membangun di kampung dalam upaya menciptakan kesejahteraan dengan pertumbuhan yang tinggi tapi menghadirkan pemerataan yang bisa membuat masyarakat sejahtera menuju daripada kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Pertumbuhan Sulawesi Selatan memang 7,4%, tapi paradoks pertumbuhan menghadirkan pengangguran tidak teratasi, kemiskinan bertambah, dan ketimpangan nomor 4 terburuk di Indonesia. Ya, sudah baik. Selanjutnya, pertanyaan untuk pasangan nomor urut 2. Salah satu program strategis Anda adalah penanggulangan kemiskinan. Apa sebenarnya akar masalah kemiskinan di Sulawesi Selatan dan apa konkretnya yang bisa Anda lakukan untuk menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Selatan? 2 menit dari sekarang. Sulawesi Selatan, sebenarnya kami telah berhasil menurunkan angka kemiskinan 10 tahun yang lalu. Persentase kemiskinan di Sulawesi Selatan 13,4%. 10 tahun kami bekerja dengan Pak Gubernur, kami telah berhasil menurunkan di bawah rata-rata nasional.
Pada tahun 2016 9,24%. Ini di bawah rata-rata nasional. Bagaimana menurunkan angka kemiskinan? Kami bertekad untuk membuat program selain program-program pemerintah yang ada sekarang, kami juga akan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Kami telah mempersiapkan sebuah program yang namanya program Sipatuo Sipatokong. Kami paham betul bahwa jumlah keluarga yang menengah ke atas itu lebih banyak daripada jumlah kakak miskin di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu kami telah memprogramkan akan menurunkan 120.000 kakak miskin di Sulawesi Selatan yang ekivalen sekitar 450.000 orang. Ini akan melibatkan saudara-saudara kita yang berkemampuan akan dipersaudarakan dengan keluarga yang membutuhkan. Di zaman Rasulullah pun kita membaca bahwa kaum Ansor yang menjadi penduduk asli Madinah itu dipersaudarakan dengan penduduk yang muhajirin, penduduk pendatang. Oleh karena itu kami yakin dengan melibatkan keluarga yang mampu akan dipersaudarakan dengan keluarga yang tidak mampu, ini akan mampu menurunkan angka kemiskinan sampai 4,5% di Sulawesi Selatan. Saya yakin insya Allah Sulawesi Selatan angka kemiskinannya akan menurun sampai 5% pada tahun 2023. Ya, waktunya sudah habis. Terima kasih, kita boleh tepuk tangan untuk 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya kita akan mendengar bagaimana calon gubernur akan saling bertanya dan saling beradu visi misi. Sesaat lagi tetaplah di Kompas TV.